selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online Pandemi Jemaat Koinonia Kupang. Bersama Kak Adit dan Kak Tasya, serta ada kakak-kakak yang lain. Ada Kak Arni dan Kak Priska sebagai pemandu lagu, ada Kak Yani dan Kak Anita sebagai pemandu gerak, serta ada Kak Angel, Kak Eto, dan Kak Edi sebagai pemusik. Oh iya Kak Adit, bagaimana perasaan Kak Adit ketika melewati Badai Seroja seminggu yang lalu? Jujur ya Kak Tasya, Kak Adit sangat sedih karena banyak rumah yang rusak, pohon-pohon yang roboh, dan banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur yang terendam banjir. Namun, Kak Adit pikir kita semua hari ini harus bersyukur karena masih bisa bersekolah minggu bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Oleh karena itu, Kak Adit mau ajak adik-adik di rumah untuk tetap bersyukur dan bersukacita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Benar sekali Kak, apapun keadaan yang kita alami, kita harus tetap bersyukur. Kalau sekarang kita masih bisa beribadah, kita harus ingat kalau ada teman-teman kita yang kehilangan rumah, gedung gereja, bahkan keluarga mereka. Dan untuk itu saat ini kita akan bersyukur dan beribadah bersama memperingati Hari Raya Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Benar sekali Kak Tasya, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita serta mendoakan teman-teman kita yang terdampak badai siklon Seroja agar tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, kini dengan sukacita, Kak Tasya ajak untuk adik-adik semua di rumah untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita semua, Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. dalam doa padanya. Oh betapa kita susah Oh betapa kita susah dan percuma berlelah percuma berlelah bila kurang pasrah diri bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. dalam doa padanya. Sekali lagi dengan lebih semangat kita akan pujian ini. Yesus kawan yang sejati. Bagi kita yang lemah, Bagi kita yang lemah, ingat tiap hal boleh dibawa tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. dalam doa padanya. Oh betapa kita susah Oh betapa kita susah dan percuma berlelah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. dalam doa padanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Silakan siapkan hati, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami sangat berterima kasih hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami berdoa kiranya hari ini kami boleh bersukacita dan bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya kami boleh mengikuti sekolah minggu di tempat masing-masing dengan penuh ucapan syukur. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami telah bawa doa kami kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, makna Paskah saya ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Tuhan telah menembus dosa-dosa kita dengan disalibkan lalu dia mati dan dia bangkit untuk kita.
Setelah dia bangkit, dia mulai menampakkan diri kepada orang-orang, salah satunya kepada Maria Magdalena dan Maria-Maria lainnya, agar orang-orang percaya bahwa dia bangkit daripada antara orang mati. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, teman-teman. Contohnya, bangun tidur, kita membantu mama merapikan tempat tidur. Yang kedua, membantu kakak menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang ketiga, membantu adik menyelesaikan PR sekolah. Yang keempat, membantu mama menjaga adik. Yang kelima, membantu mama menyiram tanaman. Mari teman-teman simak kegiatan sehari-hari Dede yang bisa teman-teman lakukan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Terima kasih teman-teman sudah menonton kegiatan sehari-hari Dede. Semoga bermanfaat teman-teman. Shalom. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Kesaksian makna Paskah dari adik Dedek Sakarias. Jujur Kak Tasya sangat terberkati. Kak Adi juga demikian loh Kak Tasya. Kita tahu kalau Tuhan Yesus telah menderita, mati, disalibkan, dan bangkit karena cintanya kepada kita semua. Pengorbanan Yesus juga membuat dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, ini sama seperti lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Kak Tasya tahu lagunya? Tahu dong Kak. Kakak-kakak yang lain tahu lagunya? Tahu pastinya. Pasti adik-adik di rumah juga tahu lagunya. Oleh sebab itu, Kak Adit ajak semua untuk berdiri. Dengan sukacita kita nyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Nyanyikan pujian ini dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Yesus disalibkan karena cintanya. Untukmu dan untukku. Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa kita semua dihapuskan. Katakan puji Tuhan Maria. Puji haleluya.
akan mendengarkan cerita Paskah yang akan disampaikan oleh adik Eglin Talulangi. Untuk itu, selamat mendengarkan. Shalom, nama saya Fria Eglin Talulangi dari Sekolah Minggu Ceria, Gemit Keninia, Kupang. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah Alkitab yang terambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai 10. Cerita ini diberi tema berpaling kepada Sang Hidup. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya yang akan berziarah ke kuburan Yesus. Sepanjang perjalanan mereka, itu sangat gelap karena di saat itu belum ada lampu jalan ataupun listrik. Sesampainya mereka, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Malaikat itu pun menggulingkan batu kubur tersebut dan duduk di atasnya. Maria dan perempuan-perempuan itu beserta penjaga yang ditugaskan untuk menjaga kuburan Yesus terlihat sangat ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit dari antara orang mati, dan ia telah mendahului kamu ke Galilea. Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa di sana kamu akan melihat dia." Mendengar perkataan malaikat pun, mereka langsung pergi dari kubur itu dan dengan rasa takut dan sukacita mereka berlari-lari dengan cepat untuk memberitahukan kabar tersebut kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Dan ia berkata kepada mereka, Salam bagimu. mendengar perkataan Yesus, mereka pun mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Dan pada saat mereka sedang menyembah Yesus, Yesus pun berkata, Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. demikian ceritanya. Nah, teman-teman, dari cerita ini ada pesan firman Tuhan buat kita semua, yaitu janganlah mencari yang mati, tetapi mencari dan menolehlah kepada Sang Hidup, Yesus Kristus. Karena ia telah bangkit mengalahkan maut dan ia menyelamatkan kita manusia. Karena hanya yang hidup yang dapat menolong dan menyelamatkan kita, serta yang mampu menjawab semua doa dan harapan kita. Amin. Saya Fria Eglin Talulangi, sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Wah, menarik sekali cerita Paskah yang disampaikan oleh adik Eglin Talulangi. Tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mama Pendeta Ita Tasyadu. Untuk itu, mari adik-adik di rumah dan kita semua siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita nyanyikan pujian, Ku Heran Allah Mau Memberi.
yang akan dipandu oleh adik Kalista Dihimangi. Salam, selamat pagi anak-anak baik yang ada di sini maupun di rumah. Selamat hari Minggu. Kita bersuka cita karena hari ini kita sama-sama dengan para gemit jemaat koinonia merayakan Paskah. Oleh sebab itu bersama-sama dengan Ibu Pendeta, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang didahului dengan doa. Adik-adik semua di rumah dan juga di sini, mari bersikap tenang dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih menjaga kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semangat, terima kasih untuk sukacita yang masih menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab hari ini kami boleh merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Kami akan mengucap syukur dalam perayaan Paskah ini dengan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua supaya kami tenang dan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kami mau Tuhan pakai untuk boleh melakukan
apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik semua yang terkasih, baik yang ada di sini maupun di rumah, kita akan membaca Alkitab dari Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ibu Pendeta harap semua pegang Alkitab dan sudah mendapatkan bacaan kita, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang diselibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bacaan Alkitab buat kita, dan mari kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ini dalam tema memandang kepada Dia yang hidup. Adik-adik semua yang terkasih, kalau ada kita pun saudara, kita pun kakak, kita punya adik, atau kita punya opa, oma, atau kita pun papa atau mama mati, maka pasti kita susah. Jadi kalau ada orang-orang yang kita sayang itu mati, maka kita akan pasti susah. Biasanya kita punya susah itu terlihat dengan kita menangis, kita berteriak, kita tidak mau bertemu sapa-sapa. Demikian juga dengan ketika Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid sangat bersedih. Mereka susah sekali. Sebab Tuhan, guru mereka, mati. Dan Alkitab bilang kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus mati itu, Maria sebagai murid Tuhan Yesus, dia pergi ke kubur dan menangis. Alkitab juga bilang kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus mati, Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas, dan murid-murid yang lain, mereka takut dan mereka bersembunyi dalam rumah yang terkunci.
Alkitab juga bilang kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus mati, Simon ajak teman-teman yang lain untuk kembali kepada pekerjaan semula, yaitu menjala ikan. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, dari sini anak-anak semua yang terkasih, kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus mati itu ketakutan, kesedihan mengelilingi murid-murid. Biasanya kalau kita orang-orang kita sayang mati itu kita sudah mau bikin apa-apa lain. Ya, duduk juga kita menangis, tidur juga kita menangis, kita belajar juga kita susah. Murid-murid seperti itu. Jadi mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Hanya diam-diam, duduk, orang bilang duduk tanganga saja, mau bikin apa juga lemah, tidak ada semangat. Akibat Tuhan Yesus mati, murid-murid lemah dan tanpa semangat. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi murid-murid itu lewat kebangkitannya. Jadi murid-murid yang susah hati itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain yang susah hati itu, mereka pergi ke kubur dan kemungkinan besar sampai di kubur juga mereka tetap susah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya susah. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya hidup tanpa pengharapan, sehingga Dia mengirimkan malaikat untuk datang menemui Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah tadi kalau adik-adik dengar Ibu Pendeta baca Alkitab, dikatakan bahwa sebelum malaikat datang itu ada gempa bumi. Dan muka malaikat itu bercahaya seperti kilat. Dan pakaian malaikat itu seperti salju. Nah, apa yang dikatakan malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain? Malaikat ini bilang begini, jangan takut, jangan lagi susah, jangan lagi menangis, jangan lagi sedih, jangan lagi putus asa. Tuhanmu yang mati itu, Dia tidak ada lagi di sini. Kuburnya sudah kosong. Tuhan yang mati itu Dia sudah bangkit. Sekarang pergi dari kubur ini dan kepada murid-murid, sampaikan kepada murid-murid bahwa aku telah bangkit. Pergilah kepada murid-murid di Galilea bahwa aku telah bangkit. Nah, dari sini adik-adik semua yang terkasih, ini firman Tuhan mau bilang kepada murid-murid Maria Magdalena dan teman-teman yang lain, jangan lagi berada di kubur itu, jangan lagi bersusah hati, jangan lagi melihat kepada kematian atau kubur itu, tapi melihat kepada Tuhan yang bangkit. Jangan lagi putus asa, tetapi punya semangat. Sebab Tuhan tidak mati lagi, tetapi Dia sudah bangkit. Nah, berarti firman Tuhan ini mau mengajak kita semua bahwa ketika kita susah, ketika kita putus asa, ketika kita kehilangan semangat, jangan hanya lihat pada kita punya susah. Jangan hanya lihat pada kita punya masalah, tetapi lihat kepada Tuhan. Sebab ketika kita melihat kepada Tuhan, maka kita akan punya semangat. Kita akan punya kekuatan, tidak lagi lemah. Nah, adik-adik semua yang terkasih, kita masih tetap hidup dalam pandemi COVID-19. Dan baru-baru ini
siklon Seroja, badai yang sangat besar menghantam kita. Banyak adik-adik di rumah yang seng rumahnya terangkat, ada tembok rumahnya yang rubuh, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, ini sama dengan kita berada pada keadaan putus asa. Pandemi COVID-19 kadang-kadang membuat orang takut, tidak mau lagi bikin apa-apa karena takut terus. Badai ini juga membuat orang masih ketakutan, sehingga Mama Pendeta dengar bahwa kalau sudah mulai ada mendung, mulai awan gelap, mulai hujan, orang mulai takut. Jangan sampai badai ini datang lagi. Nah, firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan hidup dalam ketakutan itu lagi. Jangan hidup dalam kecemasan lagi, tetapi kita mesti arahkan pandangan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Supaya kita punya semangat, kita punya kekuatan untuk terus hidup, untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Mama Pendeta kasih contoh ya. Yang pertama, pandemi ini membuat adik-adik sekolahnya online. Ada yang rajin, tetapi ada yang malas. Apalagi kalau jaringan sinyal mulai jelek. Kita mulai bilang, sudah lah, soalnya usah belajar lah. Kita kehilangan semangat. Kita putus asa. Jadi karena sinyal jelek, kita putus asa, kita diam-diam tidak mau bikin apa-apa lagi. Atau ada adik-adik yang waktu badai Seroja ini ada yang rumahnya rusak. Kemudian tidak bisa lagi tinggal dengan nyaman dalam rumah. Kita putus asa juga. Kita per rumah sudah begini nih, hidup tidak enak lagi. Kita kehilangan semangat. Atau ada adik-adik yang mungkin ketika sakit kita putus asa. Kita sakit terus. Tidak bisa bikin apa-apa. Kita putus asa. Nah, hari ini firman Tuhan mau ajak kita semua untuk ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, entah itu COVID-19, entah itu badai Seroja, entah itu sinyal yang jelek, kita jangan putus asa. Tetapi tetap semangat untuk melanjutkan sekolah kita, melanjutkan belajar kita. Semangat terus. Jangan dikalahkan oleh sinyal yang jelek itu, tapi tetap semangat. Ada adik-adik juga belakangan ini, Mama Pendeta dengar sekolah minggu online banyak yang tidak lagi ikut. Kita malas ya. Biasanya kita bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu sudah setahun lebih ini kita di rumah saja. Malah mungkin sudah ada yang lupa menyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Mungkin sudah ada yang lupa buka Alkitab Matius itu di perjanjian lama atau perjanjian baru. Jadi kita pandemi COVID ini juga menghalangi kita untuk sekolah minggu lagi, tidak mau berkumpul lagi. Nah, hari ini kita diajak kembali supaya walaupun kita tetap sekolah minggu online, tapi tetap semangat bertemu dengan Tuhan. Mungkin ajak teman ada pulsa data kok. Nanti sekolah minggu ini kita sama-sama Atau bilang papa dan mama kalau pergi gereja saya bisa ikut, saya ikut. Supaya kita tetap punya semangat berjumpa dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan itu akan menjadi orang-orang yang punya semangat. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang menang. Tuhan yang mengalahkan maut. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita punya semangat itu.
semangat untuk melawan berbagai macam tantangan, semangat untuk melawan berbagai macam masalah, semangat untuk melawan berbagai macam kesulitan. Jangan buat masalah atau kesulitan mengalahkan kita, tetapi kita yang mengalahkan masalah atau kesulitan itu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Halo. Kita telah mendengar firman Tuhan dan semoga kita semua bisa menjadi pelaku dari firman-Nya. Kini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Adik-adik di rumah, kita bersebelah ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Adik-adik buat tangan seperti ini. Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami. Sobat kami. Dia itu Tuhan kami. Kami melambaikan tangan. Menembus juru selamat dunia. Kak Aditya, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Dan Kak Tasya jadi sedih karena harus berpisah dengan adik-adik semua. Kak Tasya, jangan sedih dulu. Karena kita masih bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 jam 9 pagi di channel YouTube Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Oh iya Kak, berarti kita jumpa minggu depan lagi ya adik-adik. Kini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Ma Pendeta Ita Tasiado. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami percaya, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini bersama-sama dengan Pargemit Jemaat Koinonia, kami merayakan Paskah. Kami merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami merayakan kemenangan Tuhan kami atas maut. Dan firman Tuhan menolong kami, menguatkan kami, menuntun kami untuk juga memiliki kuasa kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Ketika kami punya masalah, ketika ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan, ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami tidak sedih, kami tidak cemas, kami tidak putus asa, kami tidak takut, kami tidak menangis, tetapi kami punya semangat, kami punya kekuatan, kami punya sukacita. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan semua tantangan-tantangan dan bangkit dan menang. Sehingga kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami juga menjadi orang-orang yang menang. Kami menang atas pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga kesehatan kami.
Kami menang atas badai seroja yang mungkin mengambil rumah kami, harta milik kami, tapi kami tetap kuat. Kami menanglah mengatasi berbagai pergumulan kami ketika pandemi COVID-19 membuat kami sekolah online, tetapi kami tetap semangat. Ketika pandemi COVID-19 membuat kami sekolah minggu online, tapi kami tetap punya semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah semangat-semangat itu menjadi bagian dari hidup anak-anak kami, menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Sebab Tuhan yang kami miliki bukanlah Tuhan yang dikalahkan oleh maut, tapi Tuhan yang mengalahkan maut. Sehingga setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan bukan menjadi anak-anak yang kalah, tapi menjadi anak-anak yang menang dan terus menang, muncul sebagai pemenang dalam menghadapi kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk kami tidak melihat kesulitan kami, tantangan kami, tapi kami melihat kepada Tuhan. Dan ketika melihat kepada Tuhan, kami punya masa depan, kami punya hari esok. Karena Tuhan kami bangkit, maka ada hari esok. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Paskah Pargemit Jemaat Koinonia yang hari ini kami lakukan dengan online. Setiap anak-anak yang menyaksikannya di rumah dan di tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pelayan PAR dan semua kakak-kakak yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati setiap keluarga kami, Tuhan memberkati kami semua. Dan kami mau supaya kami menyelesaikan ibadah ini dengan mendapatkan berkat Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari berdiri dan sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya hari ini, bahkan terus untuk selama-lamanya. Amin. Salam. Nah, ternyata ada satu hal lagi nih yang ketinggalan Kak Tasya. Apa itu, Kak? Pengumuman juara Lomba Paskah Pargemi Jemaat Koinonia yang sudah berlangsung dari kategori anak indria, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Wah, keren sekali, Kak. Pasti adik-adik di rumah penasaran. Siapa yang akan menjadi juara kita? Apakah Kak Tasya? Kak Yani? Oh bukan, langsung saja untuk kategori anak indria. Juara 6 diraih oleh Gwyn Tomasui dari lingkungan 6A. Juara 5, Selo Duka dari SMC. Juara 4, Alvaro Vola dari lingkungan 5C. Juara 3, Evelyn Talulangi dari SMC. Dan juara 2, Hak Enuk dari 3B. Dan juara 1 dari lingkungan 7A atas nama Michelle Manape. Demikianlah untuk kategori anak indria. Yang berikut kategori anak kecil. Juara 6 atas nama Kerensia Dun. Juara 5 atas nama Julian Frans. Juara 4 atas nama Kalista Rihimengi. Juara 3 kita atas nama Evelyn Selan. Juara 2 atas nama
Alvarex Nur. Dan juara 1 kita atas nama Cheryl Bandi. Nah, demikian untuk kategori anak kecil. Sekarang kategori anak tanggung. Juara 6 dari lingkungan 7A atas nama Ega Calvin. Juara 5 dari lingkungan 1B atas nama Selomita Poe. Juara 4 lagi-lagi dari SMC atas nama Christine Naan. Juara 3 kita dari lingkungan 1B juga atas nama Mikael Meda. Juara 2 dari SMC atas nama Ganesha Polomole. Dan juara 1 untuk kategori anak tanggung dari SMC juga atas nama Eglin Talulangi. Yang berikut untuk kategori anak remaja. Juara 6 diraih oleh lingkungan 7A atas nama Lewi Biredoko. Juara 5 dari lingkungan 1B atas nama Ronaldo Leo. Juara 4 lagi-lagi dari lingkungan 7A Kak, atas nama Yuan Lete. Nah, ini juara 3 juga dari 7A atas nama Willy Pinga. Masih dari lingkungan 7A Kak. Juara 2 kita dari lingkungan 7A atas nama Eril Fran. Dan juara 1 dari kategori anak remaja dari SMC atas nama Dede Sakarias. Demikianlah hasil perlombaan Pasca Pargemit Koinonia Kupang. Kak Tasya, Kak Aditya, dan semua pelayan PAR mengapresiasi adik-adik yang sudah berpartisipasi. Kiranya tetap semangat untuk berkarya menjadi anak Tuhan yang hebat. Sampai jumpa minggu depan dan Shalom! Mari kita nyanyikan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Dengan semangat loh adik-adik. Yesus disalibkan karena cinta. Untuk siapa? Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya. Dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Yesus telah bangkit karena kuasanya. Bagi siapa?